Ya, Bang Egy, ini waktunya Ya. Bang Egy menjawab, Bang. Mesin partai tidak bekerja Jadi efektif. kabar petang 10 Februari ya. Saya kan berkesempatan dapat hadir di dua kampanye akbar. Satunya itu di JIS pagi harinya, terus saya coba terbang ke Semarang menyaksikan kampanye akbar Ganjar gitu ya, dan Mahfud. Istri saya yang ke 02 melihat luar biasa megah katanya dan sebagainya. Bang Egy enggak? Saya nggak sempat karena kan nggak mungkin 01 terus mau coba ke 03 ya untuk menjawab pertanyaan. Nah waktu itu Sera Safira dan Ken Ani menanyakan ada Hanta Yuda ya. Bagaimana pengamatan Bang Effendi di lapangan? Saya bilang saya berbeda dengan Hanta Yuda karena saya di lapangan. Jadi waktu itu Hanta Yuda mengatakan nggak banyak lagi undecided voter ya pada waktu itu hitung. Saya bilang di sini kalau saya tanya langsung, saya amati, ada teman-teman peneliti juga, komunikolog dari Jawa Tengah juga cukup besar. Dan inilah yang mungkin menjelaskan betapa bayangan dulu 51 atau 52 itu sekarang ternyata di atas itu kan. Jadi masih ada tuh yang kita temui di lapangan, dia datang di kampanye akbar tapi undecided. Nah, lepas dari itu untuk menjawab pertanyaan tadi Jokowi's Effect dan lain-lain, saya sudah lihat banyak ya dibahas di banyak televisi. Saya juga bahas dengan teman-teman saya komunikolog dalam negeri maupun luar negeri. Kurang lebih saya mengatakan gini, pemilu Indonesia ini kalau disingkat jadi IPB, tapi bukan Institut Pertanian Bogor ya, untuk mudahnya saja. I itu idola. Jadi membangun bagaimana tentang pemilu presiden ya, bukan pemilu legislatif, itu fans base-nya itu fans. Jadi Pak Prabowo ini bagaimana orang mengidolakan Pak Prabowo, Gibran juga akhirnya dibangun bagaimana mengidolakan Gibran. Enggak sedikit tuh kalau gambaran nyatanya Gibran jalan tuh ke pasar, atau ibu-ibu datang gemes gitu ya, dan menggambarkan secara AI gemoy itu kan jalan dari awal. Jadi basisnya adalah fans base, mengidolakan. Nah, P yang kedua populisme. Populisme itu akhirnya saya jawab bahwa orang memang lebih gampang membayangkan bahwa yang sedang akan terjadi itu nanti makan siang gratis. Oke, Bang Egy, maaf kita potong baru ini. P-nya loh ini ya. Bang Egy, maaf karena ini sebentar lagi Badan Pengawas Pemilu akan melakukan konferensi pers terkait pemilu 2024. Kita saksikan bersama, ini dia. Pada hari yang sama, menurut putusan MK, maka sampai dengan jam 12 nanti itu harus semua sudah bergerak karena diberikan waktu 12 jam setelah 14 Februari, setelah hari pemungutan suara. Jadi kita tunggu bersama teman-teman semua hasil teman-teman penyelenggara. Dan kami sampai jam 3 tadi, sampai jam 4 pagi masih ada yang melakukan penghitungan suara. Dan juga kami berterima kasih kepada seluruh aparatur penyelenggara pemilu, baik dari KPPS, pengawas TPS, PPS, PPK, Panwascam, PKD, Bawaslu Kota dan Bawaslu Provinsi yang telah melakukan fungsi-fungsi pengawasannya dan fungsi-fungsi penyelenggaraan pemilu kita. Ada permasalahan? Ya, namun hal itu tidak menampik bahwa penyelenggaraan pemilihan umum kita telah berhasil dilaksanakan. Ada permasalahan? Ya. Oleh demikian, kami dari hasil ini, Bapak Ibu teman-teman semua, ini ada beberapa permasalahan yang kita ungkapkan kepada publik dan harus kita terangkan kepada publik tentang permasalahan tadi, masalah keterlambatan, pembukaan TPS yang terlambat, media sosial. Ataupun dan sekali lagi kami berterima kasih kepada penyelenggara pemilu, teman-teman kepolisian, dan juga aparatur keamanan, dan juga pemerintah pusat dan daerah yang telah kemudian bekerja sama bersama-sama menanggulangi berbagai permasalahan yang terjadi di TPS. Sekali lagi selamat buat kita semua, tapi tetap kita awasi. Karena sampai dengan nanti 20 Maret hasil penghitungan rekapitulasi baru bisa selesai. Dan kemudian nanti masih ada proses jika ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Itu sangat dimungkinkan. Dengan demikian, karena proses undang-undang juga memberikan hal demikian, kita tunggu dan kami sampaikan kepada penyelenggara pemilu agar tetap melakukan tugasnya dengan baik, karena tugas kita belum selesai sampai dengan nanti pada akhir ataupun selesainya seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu. Demikian teman-teman, terima kasih banyak. Selamat berjuang kepada teman-teman baik penyelenggara pemilu, peserta pemilu kita yang masih mengawasi dan juga masyarakat yang masih mengawasi seluruh proses penyelenggaraan pemilu. Terima kasih banyak terhadap perhatian dan kerjasama seluruh warga negara Indonesia terhadap penyelenggaraan pemilu di Indonesia
tahun 2024 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Silahkan Pak Vito, langsung tunjuk tangan ini. Gimana Pak Vito? Izin Mas Bagja, pimpinan semuanya, itu dari Kompas.com mau tanya, di media sosial kan sangat ramai soal surat-surat tercoblos di kolom salah satu paslon. Dan itu kan juga dicatat oleh Panwas di LHP masing-masing. Kalau dari hasil rekapitulasi selama 1 hari ini, apakah Bawaslu sudah punya data berapa banyak surat-surat tercoblos untuk paslon 01, 02, dan 03? Terima kasih. Sama satu lagi Mas Bagja soal dugaan. Sama satu lagi Mas Bagja soal banyak juga di Twitter beredar soal pembacaan sirekap yang tidak sesuai dengan hasil C1 yang dalam tanda kutip markup-nya sangat besar, misalnya 117 menjadi 617 dan itu banyak ditemui. Itu menjadi satu masalah dan objek pengawasan Bawaslu atau seperti apa, dan saran perbaikannya ke KPU gimana? Itu Mas Bagja, thank you. Terima kasih Mas Vito. Satu ya jawabnya, nanti kita lupa untuk jawabnya ya. Pertama, sampai sekarang kita belum menjumlahkan ya yang tercoblos berapa, dan karena ada juga beberapa hal yang dilihat di media sosial dan tersebar untuk nyambung pertanyaan nomor 2, masalah sirekap misalnya, apakah kemudian ini masalah atau tidak. Bahkan ada ada sampai 800.000, 80.000, 80.000. Ini data apa gitu kan, nggak mungkin juga. Tapi mungkin salah input atau juga pembacaannya juga bermasalah. Namun harus kami sampaikan bahwa sirekap adalah bukan penentu terhadap rekapitulasi. Penentunya tetap menurut Undang-Undang 7 tahun 2017 adalah manual rekapitulasi. Jadi bukan Sirekap alat bantu. Semoga alat bantu ini tidak menjadi permasalahan. Nah, ini sudah kita temukan ya, tapi kita lagi mengkaji untuk permasalahan sirekap. Ada Teloli mungkin bisa dibantu? Iya, terima kasih. Jadi kalau soal jumlah yang diduga sudah tercoblos duluan ke paslon 1, paslon 2, paslon 3 saat ini sedang kami rekap. Tetapi terhadap peristiwa itu sudah dilakukan berbagai upaya, salah satunya adalah dengan menyatakan surat suara tersebut rusak, ya, dan kemudian pemilih diberikan surat suara pengganti. Jadi artinya apa yang dalam konteks ini perlu ditekankan, bahwa upaya menjaga hak pilih tetap menjadi yang kita prioritaskan, di mana kalau ada berbagai dugaan peristiwa di mana surat suara rusak harus segera mendapatkan gantinya. Yang berikutnya perbedaan manual dan sirekap seperti tadi sudah disampaikan Pak Ketua. Dalam konteks ini memang Bawaslu sedang terus mencermati berbagai proses yang dilakukan. Kami mendapatkan informasi juga sampai hari ini sirekap masih dalam kondisi belum bisa diakses ya, karena sedang dalam perbaikan. Tetapi sekali lagi masyarakat harus memahami, publik harus mengetahui bahwa sirekap hanya alat bantu, yang otentik itu saat proses rekapitulasi secara manual berjenjang. Kita akan lalui proses itu dari hari ini 15 Februari sampai tanggal 20 Maret yang berjenjang sampai selesai. Jadi mari kita tunggu sama-sama. Wadi, Pak Herwin? Oh masih, tarik nafas dulu. Silakan. Pasti artinya itu surat-surat tercoblos akan dilakukan penelusuran, itu kan sudah dianggap rusak untuk menjaga hak pilih. Lalu apakah Bawaslu akan melakukan penelusuran tindak pidana pemilunya di dugaan surat-surat tercoblos? Iya. Ya, dan itu sangat tergantung pertama dari waktu dalam melakukan. Ya, itulah tadi konferensi pers yang digelar oleh Bawaslu Republik Indonesia yang mengapresiasi seluruh kerja dari Panitia Penyelenggara Pemilu 2024. Kami masih akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Breaking News Presiden Pilihan Rakyat.